Sekali lagi katakan, Bapa mengasihimu. Sekali lagi, Bapa mengasihimu. Kita masuk di minggu yang kedua ini dalam pembahasan Wahyu pasal yang kedua. Minggu lalu kita belajar satu hal yang penting tentang jemaat di Efesus, di mana Bapa kita menuntut yang namanya kasih yang mula-mula. Amin. Saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua, sebagai orang yang percaya kepada Bapa, ingat ini baik-baik. Yang diinginkan oleh pencipta adalah kasih mula-mula. Apapun yang lu buat, apapun yang lu lakukan, ibadahkah, pelayanankah, tapi tidak dilandasi dengan kasih yang mula-mula, Alkitab mencatat bahwa kamu telah jatuh terlalu dalam. Artinya apa? Itu juga adalah sebuah kesalahan. Bahkan Alkitab berkata bahwa itu sebuah kejahatan. Katakan, kalau engkau meninggalkan kasihmu yang semula, itu kejahatan di mata Bapa. 1, 2, 3. Sehingga kalau kamu belajar tentang Efesus, jemaat di Efesus teman, bahwa memang benar bahwa sesuatu itu sangat diperlukan. Katakan, kasih mula-mula menjadi landasan utama. 1, 2, 3. Omong kuat, kasih mula-mula menjadi landasan utama. Omong kuat, kasih mula-mula menjadi landasan utama. Kenapa Bapak bilang kamu terlalu jauh? Jatuhnya terlalu jauh, jatuhnya terlalu dalam. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kata Alkitab, Wahyu berkata bilang apa? Kalau engkau tidak bertobat dan kembali kepada posisimu yang semula, aku akan datang dan mengambil kaki Dian yang ada pada kamu. Artinya apa? Binasa. Makanya jangan pernah berpikir bahwa ketika kamu datang ibadah, ketika kamu ke gerejamu masing-masing, ketika kamu datang persekutuan atau ketika kamu melakukan pelayanan apapun, itu sudah baik. Itu menurut standarmu. Tapi Bapa kita punya standar, yaitu kasih yang semula. Kasih yang semula itu apa? Yang murni, teman. Yang tanpa ada embel-embel, tanpa ada tujuan. Ada banyak orang yang melakukan pelayanan supaya mereka dipuji, supaya mereka terkenal, bahkan supaya mereka memiliki uang yang banyak. Karena banyak orang melayani karena sebuah pekerjaan, bukan karena sebuah panggilan. Sebuah tanggung jawab yang harus dia kerjakan sebagai orang yang percaya sama Bapa yang kudus dan yang benar. Katakan sebelah kiri kananmu, murni, bukan yang lain. 1, 2, 3. Jadi apapun yang kamu buat, mau yang sekuler maupun yang rohani, apalagi harus murni memang. Kamu sekolah, kamu kuliah, kamu kerja, kamu pelayanan, semua dengan landasan murni. Itulah kasih yang semula. Bukan kasih mula-mula, yang penting semangat saja. Semangat, jalan, amin. Tapi kalau motivasimu, hatimu tidak murni, katakan sebelah kiri kananmu, engkau tidak layak di hadapan Bapa. 1, 2, 3. Jadi mulai sekarang harus berjuang supaya Anda kembali kepada posisi semula. Setuju, katakan amin. Katakan sebelah kiri kanan, posisi yang semula. 1, 2, 3. Posisi yang semula. Ya, saya cerita sedikit sebelum saya masuk di yang kedua, yaitu di jemaat di Smyrna. Posisi yang semula itu seperti apa? Atau kasih yang mula-mula itu seperti apa? Saya bawa Anda dulu kembali nun jauh di sana sebelum Adam jatuh dalam dosa. Ketika Bapa kita menciptakan Adam, dalam posisi Bapa penuh kerinduan, penuh cinta, penuh keinginan yang begitu meluap-luap, yaitu ingin dicintai, ingin dikasihi, ingin dimiliki, ingin disapa. Kerinduan itulah yang mendorong Bapa kita menciptakan Adam. Posisi itu menjadi posisi standar. Artinya apa? Ketika Bapamu menjadikan Adam, ini loh yang aku inginkan. Manusia yang model seperti ini yang aku inginkan. Yang aku rindukan model begini. Bisa nangkap sampai di sini? Yang kudus, yang serupa dan segambar dengan aku. Sekali lagi, ketika Bapa menciptakan Adam, serupa dan segambar dengan dia. Itulah posisi standar. Bapa menjadikan Adam menjadi yang utama, yang pertama misalnya. Bapa menjadikan Adam menjadi prototipe, menjadi contoh bagaimana manusia itu berkenan sama Bapa. Coba katakan sebelah kiri kanan. Adam itu serupa dan segambar dengan Bapa.
Serupa dalam apa? Kekudusannya. Serupa dalam apa? Pikirannya. Serupa dalam apa? Perasaannya, karakternya. Adam serupa dan segambar dengan Bapa. Gila, dahsyat banget kan? Di dalam diri Adam ada hikmat Bapa. Dalam diri Adam ada pengertiannya Bapa. Di dalam diri Adam itu ada segala sesuatu yang ada dalam diri Bapa. Ada pada Adam. Dan itu yang diinginkan Bapa, supaya setiap mereka yang percaya kepada Bapa memiliki satu posisi yang sama seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Ingat, sebelum jatuh dalam dosa. Itulah kasih yang mula-mula. Katakan sebelah kiri kananmu, pastikan dirimu ada dalam posisi seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Omong kuat. Pastikan dirimu ada dalam posisi sebelum Adam sebelum jatuh dalam sempurna. Katakan sempurna. Ya, Bapak bilang harus sempurna, harus. Bisa sempurna, bisa, berjuang toh. Nobody no perfect, itu kata dunia. Tapi bagi setiap mereka yang mau percaya dan berjuang, tidak ada yang mustahil bagi Bapak. Setuju, katakan amin. Makanya kamu harus kembali pada posisi semula, supaya ketika lu datang beribadah, lu tidak salah di hadapan Bapak. Ketika lu pelayanan, lu tidak salah di hadapan Bapak. Karena banyak orang yang datang ke gereja, datang ke persekutuan dengan motivasi yang berbeda-beda. Datang melihat nyong lah, datang melihat nona lah, datang untuk membawa dia punya pergumulan lah. Kasih tahu, datang ibadah mau ketemu Bapak. Omong kuat. Mau puji dia, mau menyembah dia, mau mendengarkan berita yang benar, yang membebaskan, yang melepaskan kamu. Bukan bahwa saya mau datang, saya punya bawa pergumulan. Orang baru menyanyi sedikit, lu sudah menangis nih sampai terhedek-terhedek. Kau tanya kenapa? Beta baru putus kemarin. Biar beta datang kau lebih dekat dengan Tuhan. Coba tahu sebelah kiri kan, lu keluar. Amin. Jadi jangan seperti itu. Senang lu lupa Tuhan. Datang persekutuan Senin Kamis. Pas ada masalah, lu pun datang maka ada dotok. Ini ya ampun. Katong baru mau tidur juga bilang, Kak bisa minta doa kok. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, bertobatlah. Nah itu jemaat di Efesus teman. Jadi kamu harus menjadi pribadi orang percaya, orang Kristen yang betul-betul memiliki satu standar yang seperti yang Bapak inginkan. Bukan standar gereja, bukan standar persekutuan, bukan standar kebanyakan orang seperti ini. Jadi lu ikut, bukan. Ini kita mengikuti kembali apa yang diinginkan oleh pencipta. Anda dan saya percaya kepada dia yang kudus dan yang benar. Anda dan saya wajib hidup seperti apa yang diinginkannya. Itu bukti kamu percaya sama dia. Kalau kamu bilang kamu percaya tapi kamu lebih mengikuti apa kata orang, kamu dan saya salah. Berarti kita tidak percaya Bapa kita yang kita percayai. Setuju, katakan amin. Kita lebih percaya kata, oh ini hamba Tuhan bilang begini. Oh tidak, kalau pendeta ini bilang begini. Kakak, baik juga. Tapi kalau tidak berlandaskan apa yang diinginkan oleh pencipta, hati-hati kakak. Makanya kembali back to Bible. Selalu banyak hamba Tuhan bilang back to Bible. Ayo kita back to Bible. Kita kembali ke Alkitab. Lurus. Tidak boleh bengkok ke kiri, tidak boleh bengkok ke kanan. Lurus. Setuju, katakan amin. Kalau Alkitab bilang standarnya adalah hidup, kembali memiliki kasih yang mula-mula. Kamu punya kemurnian hati. Kamu punya kemurnian pikiran. Ketika kamu melakukan segala sesuatu murni hanya untuk Bapa. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, kau layak ada di hadapan Bapa. Jadi layak atau tidak layak tergantung murni atau tidak murninya kamu. Semakin tidak murni, semakin tidak layak. Katakan sebelah kiri kanan, semakin tidak murni, semakin tidak layak. Omong kuat, semakin tidak layak. Kuat. Kalau tidak murni. Oke, itu pesan minggu lalu. Hari ini Anda belajar satu jemaat lagi. Yaitu jemaat di Smyrna. Katakan Smyrna. Bukan Mirna, tapi Smyrna. Katakan Smyrna. Oke. Smyrna, coba buka dulu Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12, saudara. Sampai ayat yang ke-11, sorry. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada jemaat, kepada malaikat, sorry. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah sabda Bapa dari awal dan yang akhir,
yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu. Ada amin? Oke. Kalau Smyrna ini agak berbeda dengan Efesus. Jemaatnya, tegurannya Bapak itu berbeda. Dia lebih kepada satu peringatan dan penguatan. Kalau Efesus udah peringatan, teguran dan ancaman. Sekali lagi, peringatan, teguran, ancaman. Kalau lu tidak bertobat, saya datang dan saya ambil kaki dia itu. Berarti ancaman. Berarti harus kembali kepada Bapa cepat. Tapi kalau Smyrna agak berbeda, slow dia. Peringatan dan penguatan. Kenapa peringatan dan penguatan? Di situ dia langsung ngomong, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Terus lanjut, Anda baca. Titik di situ. Dia yang kudus, yang awal dan yang akhir berkata, aku tahu kesusahanmu, aku tahu. Kalau ini ada satu kata di dalam bahasa Yunani itu, kalau tidak salah namanya plipis. Plipis atau apa itu? Itu kemiskinan, artinya kemiskinan yang lebih miskin dari miskin. Ada orang dua jenis miskin. Miskin yang pertama, dia tidak punya apa-apa tapi masih punya sebidang tanah. Tapi ini miskin yang tidak punya apa-apa, ini miskin ini. Dan mereka punya keluh kesah ini sudah sampai di Bapak. Saya mau kasih tahu teman-teman, ada satu peristiwa yang saya ingin sampaikan ke kamu di Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-34. Ini kisah sama seperti keadaan jemaat di Smyrna. Oke. Kisah Rasul pasal 7 ayat 34, kata Alkitab, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Kenapa saya ingin menghubungkan dengan ini peristiwa? Jemaat di Smyrna sangat miskin dan sangat susah dan sangat menderita. Katakan sangat menderita. Ini bukannya soal makan, semuanya tidak ada. Sangat miskin, sangat menderita, sangat susah. Luar biasa. Anda pernah mengalami susah, tapi ini lebih susah dari kesusahan Anda. Sekali lagi, ini susahnya sukar sulit. Tapi mereka sangat dipuji Bapa. Aku akui kesetiaan kamu. Walaupun kamu dalam kesulitan, walaupun kamu dalam kemiskinan, walaupun kamu dalam kesengsaraan dan penderitaan yang begitu sangat amat, kamu tidak meninggalkan aku. Lihat, sesuatu yang luar biasa, amin. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu amat susah, maka dia akan memikirkan jalan pintas untuk bisa menyelamatkan dia dari kemiskinan, kesengsaraan dan kesusahan besar. Betul ke tidak? Kalau ada orang yang datang tawar uang 1 miliar, langsung. Sekalipun itu harus pindah kepercayaan, dia akan pergi. Daripada beta mati bodoh di sini, daripada beta sengsara kok beta mati kelaparan seperti anjing yang kelaparan, aduh biar sah. Apapun beta ambil, Kak. Saudaraku, coba katakan sebelah kiri kanan.
Tapi jemaat di Smyrna, mau miskin, mau melarat, mau apapun yang terjadi, mereka tidak kasih tinggal Bapa. 1, 2, 3. Tidak kasih tinggal Bapa. Mereka tetap stay, kakak. Sekarang saya ingin kasih tahu Anda, kenapa mereka bisa miskin sangat amat. Kenapa mereka bisa sangat melarat. Satu kata yang sesudah ini ada kata, dan fitnah mereka. Katakan fitnah mereka. 1, 2, 3. Kuat. Fitnah mereka. Apa yang membuat mereka sengsara? Fitnah. Orang-orang Yahudi yang mengaku Yahudi, yang memegang hukum Taurat dan melakukan menurut standarnya mereka, menyebarkan fitnah kepada orang-orang Kristen di Smyrna. Menyebarkan fitnah kepada orang Roma. Kan ini jajahan Romawi ini, Smyrna ini. Kasih tahu ke Kaisar bahwa mereka ini tidak menyembah patung Kaisar. Mereka tidak percaya bahwa ada Tuhan, ada dewa. Mereka bilang begitu. Mereka ateis, maka dihajar. Dipotong mereka punya pekerjaan. Diambil semua harta benda mereka. Dibunuh. Kakak, itu kesengsaraan luar biasa. Himpitan yang luar biasa yang terjadi di Smyrna karena fitnah. Saya cerita sebentar juga ya. Smyrna adalah kota perdagangan yang luar biasa, indah dan cantik. Sampai sekarang Smyrna itu masih ada. Dan sangat cantik di perbatasan Asia dan Eropa. Namanya sekarang adalah, sabar saya tulis di sini yang mana nih? Izmir. Kota itu namanya sekarang adalah Izmir. Kota yang indah, kota yang teratur, kota yang sangat bagus. Dari zamannya dulu sampai hari ini sangat indah. Mewah dan luar biasa. Orang-orang kaya di situ. Berbanding terbalik dengan kehidupan orang Kristen waktu itu di Smyrna. Ada yang disebut dengan Smyrna adalah kota yang indah dan kaya dan mewah. Tapi kehidupan orang Kristen miskin, susah dan melarat. Anda bisa bayangkan fitnahnya kayak apa, sampai dibuat sedemikian rupa orang-orang percaya di situ menjadi orang-orang yang miskin dan melarat. Jadi ketika Anda mengikut Bapa dan Anda difitnah, siap tidak? Siap dalam kesengsaraan, penderitaan, mau pergi belanja saja tidak ada uang. Minum air putih, air saya kapur semua. Tinggal lu menghayal, ini juga ini kolam susu nih, kata minum susu, padahal kapur. 1 bulan kemudian ginjal. Saudara perhatikan betapa sukar dan sulitnya jemaat di Smyrna. Itu pertama keadaannya. Itu keadaan di Smyrna ya. Supaya Anda bisa ngerti, oh Smyrna ini bagus kotanya, tetapi berbanding terbalik dengan keadaan orang-orang percaya di Smyrna. Kesulitan karena fitnah. Saya ingin masuk lebih dalam. Smyrna, jemaat di Smyrna, Bapak ingin sampaikan sesuatu yang penting di dalamnya. Ketika engkau percaya sama Bapa, ketika engkau begitu mengasihi Dia, kata Alkitab, hati-hati ada orang-orang di sekeliling kamu yang tidak sungguh-sungguh percaya seperti kamu. Ada pesan Bapa di situ teman, ada orang di kelompok kamu, kata Bapa buat jemaat di Smyrna, tapi mereka bukan orang-orang yang seirama dengan kamu. Orang-orang yang tidak murni, orang-orang yang hanya cuma mau mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Lihat, orang-orang ini yang disebut, mereka yang menyebut dirinya Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Katakan jemaah iblis. Orang Yahudi sudah pasti hukumnya hukum Taurat. Setiap hari Sabat pergi Sabat, berdoa, baca kitab suci segala macam. Tapi lihat apa yang terjadi di situ. Alkitab berkata bahwa mereka itu jemaah iblis. Siapa itu jemaah iblis? Yohanes 8 ayat 44, coba buka. Ciri-ciri jemaah iblis itu yang ke mana ini? Jangan sampai Anda ini jemaat di gereja Anda masing-masing, ketong datang bersekutu, tapi Anda ini bukan jemaatnya Bapa, tapi jemaat setan. Bukan di gereja setan, tapi beribadah di gereja biasa, di persekutuan, tapi jemaahnya jemaah setan, jemaah iblis. Siapa jemaah iblis itu?
Iblislah yang menjadi bapakmu. Bukan ya hidup itu, tapi iblislah bapakmu. Kan jemaah iblis. Kalau kamu jemaahnya bapak saya, otomatis penciptamu adalah yang utama dan menjadi bapakmu. Setuju, katakan amin. Lihat, baca kuat-kuat ya, supaya kau mata dan hati terbuka. Saya ini jemaah setan atau jemaah bapak? 2, 3. Iblislah. Lihat, di dalam satu jemaah kakak terbagi menjadi 2 kelompok yang berbeda kak. Di dalam satu kumpulan persekutuan yang model seperti ini kakak, tidak 100% adalah umatnya Bapak. Tetapi Anda bisa lihat ada pemisahan, ada terpisah di situ. Satu orang-orang yang sungguh hidup, walaupun menderita, sekalipun difitnah, sekalipun dihimpit, mereka tetap setia sama Bapak dengan hati yang murni. Tetapi ada kelompok yang tertentu kakak, mereka yang mengaku Yahudi, tetapi mereka sebenarnya bukan seperti itu. Tapi mereka adalah jemaah iblis. Kenapa mereka disebut jemaah iblis? Padahal mereka Yahudi. Kenapa mereka disebut jemaah iblis? Padahal mereka orang Kristen, orang yang sudah percaya. Kenapa mereka disebut jemaah iblis? Lihat, iblislah yang menjadi bapakmu. Kasih tahu, bapak ini siapa sebenarnya? Iblis atau siapa? Bagaimana Anda bisa tahu Anda punya bapak itu iblis? Lihat, kalau Anda melakukan keinginan-keinginan bapakmu, apa keinginan daripada iblis? Memberontak, tidak menuruti semua apa yang diperintahkan oleh bapak, tidak mau hidup di jalan yang benar, penuh dengan keinginan daging. Keinginan daging telah nyata, perzinahan, percabulan, perselisihan, pertengkaran, perpecahan, iri hati, kedengkian, amarah, dendam, pesta pora. Apalagi rokok dan lain-lain itu tambah sendiri. Mau sopi lu taruh di situ, taruh. Yang dituruti oleh kamu model begitu, jamaah iblis. Kasih tahu, masih dendam, jamaah iblis. 1, 2, 3. Tukang iri, jamaah iblis. Omong kuat. Tidak usah takut. Tukang iri, tukang dendam, pikiran negatif, cabul, pikiran yang suka cerita orang penama, kasih tahu, jemaah iblis. Kan bapaknya siapa? Iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kamu tahu toh? Pembunuh itu bukan sekadar ambil pisau tusuk orang di perut atau di belakang atau di mana-mana. Tapi dengan engkau membenci saudaramu, engkau sudah membunuh dia. Nah, siapa sini suka membenci? Kalau yang suka membenci, bapaknya setan. Berarti kamu jemaah iblis. Kasih tahu, tidak bertobat, neraka. Omong kuat. Omong kuat. Neraka pumpilai. Kasih tahu sebelah kiri kanan, tidak bertobat, neraka. 1, 2, 3. Dasar jemaah iblis. Nah, kamu jangan bilang begitu dong. Siapa di sini masih suka membenci? Benci artinya membunuh. Bukan membunuh secara fisik, ambil ini pisau kemudian tusuk. No. Kakak. Ya. Ini soal tentang rasa benci yang begitu dalam kepada sesama, kepada saudaramu laki-laki dan saudaramu perempuan. Itu sama dengan engkau sedang membunuh dirinya. Dengar baik-baik, lihat saya, jangan lihat orang kiri kanan. Kalau kamu masih membenci sampai detik ini, kamu membunuh. Lihat, bapakmu itu pembunuh, manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam apa? Kebenaran. Dia hidup sesuka hatinya dia. Dia mau gereja, dia mau pakai motivasi yang mana, mau pergi persekutuan dengan motivasi apa, suka-suka saya. Saya mau datang seperti apa, mau pulang itu seperti apa, mau jadi apa, terserah saya. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Ketika lu percaya sama Bapa, hidupmu bukan lagi untuk lu tapi untuk Bapa. 1, 2, 3. Tapi karena memang jamaah setan, datang lu rapinya minta ampun, sama seperti malaikat naik saja. Tahu malaikat turun. Kudus sekali, kelihatan di muka orang. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Tapi kelakuan kayak binatang. 1, 2, 3. Omong kuat, omong sebelah kiri, jangan lihat saya.
Lihat sebelah kiri kanan. Jangan seperti orang rohani, kelihatannya, wih, ini orang pelayanan. Omong Tuhan penuh mulut 24 jam. Wih, kasih tahu sebelah kiri kanan, kelakuan kesetan. Siapa yang tidak tahu? Ya semua kita tidak akan pernah tahu siapa engkau sebenarnya. Tapi kelihatan dari mana? Dari buah yang dihasilkan. Buah yang mana? Kelakuan hidupmu, perilaku hidupmu sepanjang engkau hidup di bumi. Orang akan tahu siapa engkau sebenarnya, siapa penciptamu. Orang akan tahu siapa yang ada dalam kamu dan di belakang kamu. Oh setan. Memang bapak mereka itu namanya iblis, pembunuh manusia dari sejak awal. Dan tidak suka yang benar, sukanya memberontak, kakak. Jemaat di Smyrna pecah bagi dua, kak. Bukan pecah bagi dua, tapi memang ada orang-orang yang tidak murni, kakak. Ada orang-orang yang tidak benar-benar mengasihi Bapa. Mereka yang hanya mengatasnamakan percaya, tapi tidak sungguh-sungguh. Lihat saya, jangan lihat yang lain-lain. Kenapa tidak sungguh-sungguh? Karena perlakuan mereka, kelakuan mereka suka fitnah orang, tidak suka hidup dalam kebenaran atau yang benar itu, kakak. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kita harus memastikan kita pun diri, kita ada di jemaah yang mana. Jemaahnya Bapa atau jemaahnya iblis. Anda yang bisa lihat Anda pun diri. Kesukaan Anda itu apa? Melakukan perintah Bapa atau melakukan apa yang menurut lu atau suka-suka gue? Coba lihat sebelah kiri kananmu, suka siapa? Suka Bapa atau suka lu punya mau? 1, 2, 3. Coba tanya. Suka Bapa punya mau atau suka kita punya mau? Hati-hati, bertobatlah. Kita kembali ke Wahyu. Lihat ayat-ayat selanjutnya. Anda bisa menerima pesan ini, mencernanya, dan saya percaya Roh Kudus akan menolong Anda. Amin. Oke, lihat. Ayat yang ke-10. 2, 3. Titik. Kamu lihat tadi kamu baca Kisah Rasul tentang penderitaan orang Israel sampai ke telinga Bapa, maka Bapa turun dan berperkara. Ini juga sama, kesengsaraan, kesusahan yang besar yang menimpa jemaat di Smyrna, kesusahannya, keluh kesahnya mereka itu sudah sampai di telinga Bapa. Bapa turun berperkara bukan langsung memulihkan. Kamu lihat apa yang terjadi. Lihat, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Bapa kasih kuat. Jangan takut ya. Pikirnya selesai di situ. Tidak loh. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu. Berarti lihat, ada satu proses lagi kakak, yang Bapak izinkan untuk dialami oleh jemaat di Smyrna. Supaya apa? Di antara mereka yang tidak kuat akan dijerat oleh iblis dan dimasukkan ke dalam penjaranya iblis. Ini bukan penjara di hukumannya orang Romawi. Ini penjara iblis. Artinya apa? Mereka akan dijerat dengan semua yang dari iblis. Hawa nafsu, nafsu jahat, nafsu orang muda. Keinginan daging, keinginan mata. Mereka akan dipenuhi dengan kepentingan diri sendiri. Mereka akan menjadi musuh dalam selimut. Sekali lagi, ada banyak dalam ketemu punya komunitas, misalnya gereja, banyak kok yang jadi musuh dalam selimut. Diam-diam tapi menjatuhkan yang lain. Betul kok Sonde? Coba lihat sebelah kiri, dan dunia kerja juga sama. Tidak semua orang itu bisa tulus dengan Anda, hati-hati. Makanya selalu berwaspada. Ada praduga tak bersalah itu selalu dinaikkan terus. Kalau dalam hukum perdata, kok pidana, kok apa segala macam itu ada namanya praduga tak bersalah. Artinya apa? Untuk Anda menjaga diri Anda supaya kamu bisa tetap ada dalam posisi yang benar, yang murni. Hati-hati kakak. Lihat, keluh kesah mereka sampai. Bukan Bapak langsung turun dan memulihkan. Bapak kasih lagi satu proses, tek. Nanti ada di antara kamu akan dilemparkan. Lihat, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Kakak, kata Matius bilang begini,
musuh itu bukan dari luar. Tapi musuh itu adalah dari dalam rumah. Musuh itu orang-orang terdekat. Musuh itu adalah orang-orang yang ada di sekeliling ketong. Memang diizinkan untuk apa? Memproses hidupmu dan hidupku. Orang-orang yang ketong percaya, orang-orang yang sudah ketong sayang, orang-orang yang sudah ketong cintai, orang-orang yang betul-betul, aduh, kok beta sudah sangka lu, beta percaya lu ini sama ke beta pun saudara, lebih dari sahabat. Tapi, bisa omong lah. Ya, bagaimana perasaan kamu? Jemaat di Smyrna ini sudah semakin miskin, sengsara, melarat, ditambah lagi dari jemaat keluar. Dan mereka ini yang mempropagandakan ini jemaah gila. Mereka yang menyebarkan fitnah. Katong ini dari dalam, katong yang tahu semua isi dalam. Biasa begitu? Katong ini yang dari dalam, katong juga lah anggota di situ. Katong tahu apa yang ada di dalam situ. Hei, berat. Miring semua. Katong ini yang di dalam, katong di dalam sini. Iyo. Ada kalau di sini juga ada begitu. Bilang katong yang lihat, katong lihat. Pikas tahu di luar bilang, katong lihat, katong di dalam nih kakak. Habis ibadah dong sembah sujud nah. Bilang Kak Victor berdiri di mimbar baru dong sembah sujud di mimbar baru pulang. Ini katong dari dalam nih. Saya bilang oh tidak apa-apa. Katong sembah sujud Bapa bukan sembah sujud manusia. Ada amin? Oke. Tapi itu pernah terjadi begitu. Oh katong dari dalam, katong di dalam. Katong tiap hari tidur bangun, Kak makan satu piring, satu meja, semua satu. Katong tahu semua isi dalam. Wow. Itu yang terjadi di jemaat di Smyrna, Kak. Semua terjadi, Kak. Sudah miskin, sudah melarat, susah, sengsara, ditambah lagi ada orang yang mengkhianati mereka. Karena apa? Dipenjara dengan pikiran yang sia-sia, dipenjara dengan apa? Hawa nafsu, nafsu jahat, kepentingan diri sendiri. Kan pikirannya daripada beta sengsara, daripada saya sengsara, daripada saya sukar dan sulit, saya mati sia-sia, lebih saya jual mereka semua. Salah satu contoh adalah Yudas Iskariot. Itu adalah salah satu murid yang tiap hari dengan kotompung bapa, makan sama-sama, tidur sama-sama, jalan penginjilan sama-sama. Tapi lihat, dia yang mengkhianati Bapa. Ada satu ayat saya lupa di Yohanes pasal berapa. Ketika malam itu roti itu dipecahkan kakak. Kan Bapak Yasa berkata begini, nanti di antara kamu ada yang akan menyerahkan aku. Yaitu dia yang ketika aku menyelupkan roti ini kepada dalam anggur, dan dia yang akan langsung memakannya. Murid-murid tidak pernah tahu apa artinya. Kamu lihat, itu ayat bilang begini. Ketika Bapak kita mengambil roti dan menaruhnya, kemudian Yudas mengambil roti itu dan langsung memakannya, apa yang terjadi? Dia dipenuhi oleh roh jahat. Kasih tahu, dipenuhi oleh roh jahat. Kita kasih ayatnya supaya kamu jangan. Buka Yohanes dulu kakak. Yohanes 13, coba baca 26 dan 27. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Padahal mereka makan perjamuan loh. Kasih tahu hati-hati. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Lihat, karena ada satu perasaan di dalam hati dia, dalam kebencian. Di jemaat Smyrna teman, mereka sudah sampai pada titik ini orang-orang yang akhirnya terjerat dan dipenjara oleh iblis. Wih, siapa yang mau bertahan terus kakak? Ini keluh kesah sudah sampai di hadapan Bapa.
Bapak bukan menolong mereka langsung di saat itu, tapi Bapak bilang gini, sabar ya, setia ya. Jangan takut ya, bertahan dulu. Ada waktu lagi, ada proses satu lagi. 10 hari. Lihat, Bapak kasih timing. Bapak kasih waktu. Proses itu di hadapan Bapak selalu ada timing, ada waktu kakak. Tidak selamanya lu menderita, tidak selamanya lu susah, tidak selamanya lu sukar, ada waktunya kakak. Sampai engkau benar-benar murni, baru stop. 10 hari pasti murni kamu. Makanya dia berkata, kalau kamu bertahan, kamu layak menerima mahkota kehidupan kakak. Lihat jemaat di Smyrna, sudah susah, ini yang terpecah. Siapa yang mau bertahan dalam susah terus kakak? Bertahun-tahun dihantam, dipukul, dicerca, disesah. Kerja apapun juga dihabisi. Astaga, susah. Sampai pada waktu di mana mereka sendiri menyerahkan mereka punya diri. Karena tidak tahan kakak. Tidak tahan ini perut juga minta makan terus. Tidak tahan ini badan sakit. Tidak tahan dengan kehidupan yang betul-betul miskin dan melarat. Kakak, padahal Bapak bilang jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut, sabar sedikit lagi. 10 hari lagi. Ya 10 harinya Bapak ketong tahu sampai kapan toh kakak. Bapaknya bilang jangan takut teman. 10 hari lagi. Tantangan yang terakhir adalah tantangan dari dalam rumah. Dari orang-orang yang selalu ada bersamamu. Dari orang-orang yang berjalan bersamamu, sengsara bersamamu, susah bersamamu. Tapi mereka tidak tahan dengan kesengsaraan, penderitaan, himpitan dan tekanan. Mereka akan datang dan menjual engkau. Mereka akan datang dan memfitnah engkau. Mereka akan datang membuat engkau tambah susah, tambah sengsara, tambah sulit. Kakak, jemaat di Smyrna ini punya satu kisah yang menderitanya sangat amat. Dan semua orang yang percaya itu seperti itu sebenarnya. Tidak kaya. Mereka hanya kaya dalam hikmat dan pengertian. Ini bilang kamu miskin, kamu melarat, tapi kamu kaya. Miskin secara fisik, melarat secara fisik. Tapi mereka kaya di hadapan Bapa. Kaya apa? Hikmat, pengertian, kepercayaan, perkenanannya Bapa. Tapi siapa yang mau tahan susah kakak? Siapa yang mau tahan hidup susah? Siapa yang mau tahan hidup dalam tekanan? Siapa yang mau tahan bertahun-tahun tertekan terus? Saudara, ada loh orang yang bertahan di Smyrna. Mungkin dari 5, sisa 3 atau sisa 2. Tapi ada yang bertahan teman. Dia bilang, orang di antara kamu di dalam penjara, orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama. Kakak, kalau sudah sengsaranya minta ampun mau jadi puncak, ditambah lagi 10 hari. Rasanya 10 hari itu lama. Susah ini sudah mau sampai final. Bapak bilang sabar. Sedikit lagi. Sampai engkau murni. Sudah mau sembuh, besok drop lagi. Sudah mau tanda tangan kontrak 1 triliun. Batal lagi. Sudah mau lulus, sudah mau ujian skripsi, pi menghadap dosen, rubah judul. Misalnya. Wah, sedikit lagi proses, ya toh. Masih banyak. Kadang-kadang kalau sudah mulai sudah mau dipromosi jabatan, gagal lagi. Sudah mau naik, ada yang pukul di bawah kaki situ, jatuh lagi. Ternyata saya pun kawan yang setiap hari berjalan bersama, duduk bersama, kerja di tempat kerja yang sama, satu meja, berjalan bersama, sendogoro bersama. Dia juga kepingin untuk ada di beta punya posisi. Ternyata ada satu lagi proses Bapak kakak. Kasih tahu, kalau kamu hari ini sedang diproses, masih ada proses lagi kak. Jadi jangan berpikir sudah selesai. Kasih tahu, masih. Omong kuat, masih. Omong kuat, masih. Jadi kalau sementara diproses, tunggu, jangan takut, masih ada lagi. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, kalau kau sedang diproses, katakan dan kuatkan hatimu, tunggu, jangan takut,
masih ada lagi. Jadi berjuang dan berusaha untuk menyelesaikan yang satu. Kenapa? Masih ada yang satu lagi. Supaya kamu jangan tertumpuk prosesnya. Satu belum habis, satu lagi muncul. Satu belum habis, satu lagi. Yang capek siapa? Kamu toh, tumpuk menumpuk. Makanya cepatlah selesai yang satu. Supaya ada satu lagi. Ada amin dulu. Satu lagi, siap Bapak. Amin. Satu lagi, amin Bapak. Kalau memang mau beruntun, amin Bapak, hajar. Lanjut Bapak, kasih tahu sebelah kiri kananmu. Sudah siap diproses lagi. 1, 2, 3. Jangan lu berdua bilang Bapak, sampai kapan beta diproses? Bisa cukup kok Bapak? Bapak bilang enggak cukup bagiku anakku. Tambah lagi. Bapak Yesus kasihan beta ini susah sengsara setengah mati ini. Bagiku belum apa-apa. Kau semua mati sama kayak saya. Coba saya tanya. Kamu sudah kena cambuk 40 kurang 1 kali pukulan bertambah-tambah lagi. Kau punya nyawa sampai melayang. Hanya korban perasaan saja. Ya toh, kasih tahu sebelah kiri. Tantangan kamu apa? Korban perasaan. 1, 2, 3. Malu, pokoknya malu. Tidak suka, malu, tidak suka, malu, malu, tidak suka. Hanya itu saja. Coba kamu sadar tidak? Kamu benci itu orang, tiba-tiba kau butuh itu orang, ke mana coba? Malu, korban apa? Pakai otak. Makanya kita pun proses di Kupang ini lebih banyak kayak perasaan saja. Apalagi anak muda ini perasaan terus, korban perasaan. Sampai lu betul-betul tidak punya perasaan. Dalam hal apa perasaan itu digunakan? Makanya kan perasaan dan otak itu harus jalan bersama. Ada amin? Kalau ini kakak di Smyrna, kakak memang betul-betul perasaan minta ampun. Bukan perasaan mati le kakak. Mereka hanya betul-betul berharap terus kepada Bapa. Kakak mereka punya kekuatan itu dahsyat sekali. Sampai Bapa masih bilang begini, 1 kali lagi proses ya. Lu jangan takut, 1 kali lagi. 10 hari lagi, maka semua selesai. Maka dia bilang apa? Siapa yang bertahan akan dapat apa? Mahkota kehidupan kakak. Apa mahkota kehidupan sebentar kita bahas sebentar aja. Tapi saya ingin kasih tahu jemaat Smyrna ini adalah sebuah peringatan dan penguatan. Peringatannya apa? Bahwa di dalam satu perjalanan kita ada 3-4 orang. Pasti ada dari antara 3 orang itu yang mengkhianati kamu. Pasti di antara 2-3 orang itu yang akan menjual kamu, memfitnah kamu. Jadi hati-hatilah. Peringatan yang berikut teman, kamu harus memastikan diri kamu adalah jemaahnya Bapa atau jemaahnya iblis. Jemaah iblis adalah mereka yang hanya menuruti keinginannya sendiri, kepentingannya sendiri. Dia adalah orang yang paling egois di muka bumi ini. Itu jemaah iblis. Dia tidak suka yang benar. Dia suka hanya cuma hura-hura, datang senang-senang, datang persekutuan, yang penting persekutuan. Datang gereja, yang penting gereja, supaya orang jangan bilang katong ini kafir. Wih, seberapa kali pergi gereja, nanti pas hari mau mati baru datang kok sorong-sorong diri kok minta tolong. Coba kasih sebelah kiri kanan, hati-hati. Orang ke gereja tidak usah dipaksa, ada amin. Gereja itu adalah sebuah keputusan iman. Mau pergi ke gereja silakan. Mau tidak pergi gereja, lu sekarang sudah gampang online. Ya toh? Tinggal Facebook, sekarang kita kan banyak pilihan. Mau gereja mana di Kupang? Klik, oh gereja ini. Enak pujiannya, Bos. Mau khotbahnya enak, kita ke gereja ini. Jadi kita dalam 1 kali bergereja itu katong sudah bisa sampai ke 5-6 gereja dalam 1 jam yang sama. Kenapa? Semua sudah serba online, teman. Hati-hati. Saudaraku, ada satu peringatan yang harus kamu ingat di situ. Jangan sampai kitong ni orang Kristen sudah percaya sama dia, tapi ketumpung kelakuan itu adalah kelakuan setan. Pikiran cabul, perkataan kotor, suka melawan orang tua, suka tipu, suka bohong, suka memfitnah orang. Berarti bapamu bukan bapak saya, tapi iblis. Jangan sampai itu terjadi. Ada amin? Penguatan yang kedua.
Sekalipun kamu sudah menderita, ada kekuatan ada penguatan dari Bapa. Sabar ya. Jangan takut ya. Karena pasti mereka sudah ketakutan. Ini kita ambil keputusan untuk tinggalkan Tuhan sudah. Tapi Bapa bilang apa? Sabar ya. Jangan takut. Masih ada lagi satu penderitaan. Bukan jangan takut bilang aku akan memulihkanmu. Tapi ini jangan takut bahwa aku akan beri satu lagi ujian terakhir. Kasih sebelah kiri kananmu. Jadi jangan pernah berharap selesai. Selama nafas itu masih ada pada kamu, proses itu akan tetap berlangsung. Sampai semua yang tidak benar, sampai semua yang tidak murni, semua yang bukan berasal dari Bapa dihilangkan dari hidup kamu. Sehingga yang akan muncul kelak pada akhirnya, Bapa mendapati kamu semua murni di hadapan Bapa. Setuju, katakan amin. Kakak, sabar kakak. Kasih tahu sebelah kiri kanan, sabar. Sabar itu setia. Ada amin? Tujuannya untuk apa proses itu? Tujuannya untuk apa lu setia dan akhirnya menyelesaikan penderitaan dan kesusahan dan proses ini? Mari kita buka 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11 yang terakhir. 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11. 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan apa? Meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah apa? Jadi kamu lihat ada sesuatu yang Bapa mau ingin berikan kepada kamu dan saya. Kalau kamu masih bertahan dalam satu proses, kamu pikir sudah selesai, Bapak bilang belum, satu lagi. Karena Bapak punya tujuan yang dahsyat buat kamu. Lihat, Bapak akan melengkapi kamu dengan apa coba? Hikmat, pengertian, kuasa, otoritas. Bapak melengkapi kamu dengan apa? Dengan yang disebut dengan perkenanan. Kamu berkenan di hadapan Bapa. Ya, kamu berkenan sama Bapa, itu yang penting. Bukan mencari pujian manusia, bukan mencari pengakuan manusia. Kamu semua di sini harus belajar mengejar pengakuan daripada Bapa. Kamu harus mengejar perkenanannya Bapa, bukan manusia. Ingat itu baik-baik. Karena kamu di sini sementara. Kamu akan kembali kepada Dia. Kalau kamu yang ada di bumi sementara ini tidak mengejar perkenanannya Bapa, bagaimana kamu pulang? Apakah kamu bisa ada bersama dengan Dia? Hanya orang-orang yang berkenan sama Bapa yang bisa layak ada bersama dengan Dia di surga. Makanya penderitaan itu penting. Proses itu penting, teman. Sangat amat penting. Jadi kalau kamu jadi manusia hanya mau santai, hanya mau enak, hanya mau cari aman dan nyaman, kamu tidak mau mengambil sebuah resiko masuk dalam proses, kamu rugi, teman. Kamu tidak akan pernah mendapatkan yang disebut dengan apa? Bapa akan apa? Melengkapi kamu. Bapa akan meneguhkan kamu. Bapa akan menguatkan kamu, mengokohkan kamu. Sehingga waktu Dia datang, Dia bilang gini, engkau layak, masuk. Masuk. Ada bersama dengan aku. Setuju, katakan amin. Katakan sebelah kiri kananmu, jangan jadi anak muda yang manja. Jangan jadi anak muda yang penakut dengan proses. 1, 2, 3. Berani. Katakan berani. Harus berani, apapun hadapi. Masalah apapun, apalagi masalah yang lu buat, hadapi toh. Lu yang buat masalah, lu yang pakarnya baru bilang gini, beta takut, Kafi, beta takut. Itu yang bikin beta. Karena kan ini kau yang buat salah, kau tidak berani tanggung jawab. Jadilah orang-orang yang berkenan sama Bapa yang kuat dong. Berani berbuat. Omongnya agak tegas sedikit, jangan layu-layu. Berani berbuat. Harus. Tidak boleh jadi pecundang. Sudah buat baru mulai sembunyi-sembunyi. Lempar orang baru bilang gini, bukan beta, tadi beta lihat orang lempar tadi, Pak. Padahal lu yang lempar ini. Lu yang bikin sakit itu anak, baru lu bilang gini, bukan beta, Kak. Beta memang pernah katakan cinta sama dia, tapi beta tuh main-main. Hanya dia ini menanggapi semua dan serius.
Beta rasa biasa-biasa Kak. Itu tuh yang lu kira orang perasaannya apa? Kentang goreng kalau goreng-goreng ya. Katakan sebelah kiri kananmu, hati-hati, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ada amin? Itu yang berani berbuat karena kita yang buat. Tapi kalau misalnya ada tekanan dari luar, eksternal atau internal, semuanya mendesak kamu. Dan kamu bertahan dan berkemenangan, Kakak, dahsyat sekali. Jemaat di Smyrna ini membuktikan kesetiaan mereka sekalipun menderita. Dan mereka terus diproses, bukan menderita habis itu selesai, Kakak dong. Bah bilang sabar, kuat masih ada satu. Begitu satu lagi 10 hari. Yang sengsara pertama itu eksternal Kak. Ini yang kedua, ini internal. Eksternal tuh orang bilang sikat kiri kanan segala macam. Dulu Lasafes pertama kali berdiri begitu. Foto saya di oto-oto, di bemo-bemo, Victor Immanuel Mandika Fola sesat. Nabi palsu telah lahir di kota Kupang. Tempel beta pun foto. Beta pergi gereja bilang tidak bisa Pak Pendeta, tidak bisa. Saya diusir di sini. Mau pergi KPI di satu gereja, keluar karena sebut nama saya. Wais, nama saya di sini. Tenar di mana-mana, semua orang bilang sesat. Nabi palsu sesat. Lari, enggak lari Kakak. Mau mundur, enggak mundur. Itu eksternalnya. Karena kan dari buah baru orang tahu siapa kita sebenarnya. Setuju katakan amin. Kan 10 tahun kemudian ada pendeta yang datang minta maaf. Semua yang kita lakukan itu hanya fitnah. 10 tahun kemudian loh. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Sabar. Saya pikir sudah aman nih. WLH sudah dapat tanah toh. Wih sudah dapat tempat. Wih kita senang. Yesus selesai penderitaan. Internal. Sudah ada eksternal, ada internal. Dibabat habis dari puluhan orang, ratusan orang, tinggal 8 orang. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Belum selesai sampai situ Kak. Proses terus sampai hari ini. Ada amin? Jadi kamu jangan pikir tidak ada tekanan dari luar, tidak ada juga tekanan dari dalam. Ada Kak. Setelah dari luar, habis itu dari dalam. Makanya siap-siap ketika Anda sudah ditekan sebagian rupa dari luar, Anda siap-siap sebentar lagi dari dalam. Yaitu apa? Orang-orang terdekat, musuh dalam selimut. Orang yang tiap hari di jalan dulu, orang yang tiap hari itu hanya dia saja yang lu curhat. Kemana-mana dia, duduk dia, kalau lihat foto dia lagi. Soalnya ada yang lain, ada hanya tambahan-tambahan saja lah. Kasih tahu, sebentar lagi yang internal itu akan datang di dekat kamu. Kalau jemaat di Smyrna bertahan. Dan pada akhirnya apa? Mahkota. Kita kembali yang terakhir. Wahyu pasal yang kedua tadi jemaat di Smyrna. Ayat yang ke-10b. Hendaklah engkau setia sampai mati itu. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mahkota kehidupan, mahkota kemenangan, kelayakan, perkenanan. Engkau ada bersama-sama dengan Bapa. Mahkota kehidupan bicara juga dengan hidup yang tidak dapat dijama oleh maut dan kematian. Engkau akan memiliki hidup bersama dengan Bapa selama-lamanya. Kalau lu setia, kalau kamu tidak jatuh, kamu tidak pergi meninggalkan proses itu. Kamu potong kompas. Weh beta son kuat. Biar saya beta begini sah. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Semua proses ada jeda waktu Kak. 1, 2, 3. Bapak kasih di Smyrna 10 hari. Tapi kalau dalam 10 hari jemaat di Smyrna itu tidak bertahan, ditambah lagi 10 hari. Kalau tidak bertahan, ditambah lagi 10 hari. Sampai mereka mendapatkan semuanya itu Kakak. Jadi saudara, kalau mau cepat proses itu berlalu cepat, selesaikan itu dengan kesetiaan. Maka dia Bapa akan menguatkan kamu, mengokohkan kamu, memberikan kamu kekuatan untuk tetap bertahan. Amin. Sampai semuanya menjadi nyata dalam hidup kamu. Yaitu apa? Kamu menerima mahkota kehidupan. Mari saudara. Kalau jemaat Smyrna Bapa memberi peringatan dan penguatan, maka ini bukan soal jemaat di Smyrna, tapi ini soal kamu yang percaya kepada Bapa. Ada amin. Makanya dia berkata, tulislah surat ini kepada malaikat
di jemaat di Smyrna. Jadi tulisnya kepada malaikat, bukan kepada orang, kepada malaikat, untuk malaikat sampaikan. Berarti ini terus menerus, Kak. Berarti ini kehidupan yang akan dialami oleh semua orang. Kehidupan kekristenan akan seperti itu. Tapi kalau kamu tidak bertahan, kamu tidak menerima mahkota kehidupan. Kasih tahu sebelah kiri kanan, mari ketong berjuang dengan proses kita masing-masing. Dan percayalah, Dia akan menyertai engkau. Jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut. Selalu mengucap syukur dalam segala hal, sekalipun itu sangat menyakitkan. Ada amin? Sekalipun itu sangat sukar dan sulit. Saya berani ngomong ini karena saya mengalami dua hal itu. Secara eksternal, seluruh negeri, bahkan saya tenar sampai di Jogja dan Surabaya. Begitu. Sampai di seluruh Indonesia pun kenal saya. Pernah teman saya khotbah di Riau, kemudian dia turun khotbah bilang, "Pak, pendeta kenal Victor Immanuel Mandikavola." Saya tidak pernah khotbah di Riau, Pak. Sini pendeta bilang gini, "Kok dia ada khotbah di sini?" Tidak, tapi hidupnya memberkati kami semua satu jemaat. Pendeta itu pulang ke Kupangannya cari saya. "Lu ini siapa sebenarnya?" Saya, "Victor, kok Pak kenal saya?" "Lu pernah di Riau?" "Saya pernah." "Tapi kenapa semua orang kenal kamu?" "Saya tidak tahu." "Siapa yang cerita?" "Saya tidak tahu." Kenapa? Mau bertahan ketika kamu dihimpit. Mau bertahan ketika kamu dicerca. Jangan pernah ada pengeluhan, mengucap syukur saja. Alami saja proses, mengalir saja. Kamu lihat, saya tutup, kamu lihat peselancar. Selancar itu cari gelombang atau lari dari gelombang? Sudah pernah lihat peselancar tahu? Dia akan cari gelombang yang paling tinggi dengan gulungan yang paling sempurna. Kalau katong lihat ini orang gila, katong ini lihat gelombang, katong lebih ngeri, tsunami, lari. Tapi ini peselancar, kakak, mereka akan bilang gini, gelombang terbaik ada di Pulau Rote, tinggi 6 meter. Kedua di Sumba, tinggi 6 meter. Terbaik, kakak. Terbaik tinggi 6 meter. Iya. Kamu lihat mereka akan mendayung, mereka punya papan seluncur tuh, kakak. Mereka bukan dayung kok keluar, mereka punya ini menghindar ini ombak. Mereka kejar ini ombak, kejar ombak. Kemudian mereka akan masuk ke dalam gulungan itu dengan selancarnya mereka, dengan ayunan mereka punya lekuk tubuh mengikuti irama daripada lautan yang luar biasa ganasnya, saudara. Katong pikir mereka sudah hanyut dalam gulungan ombak itu, tiba-tiba keluar. Saudara lihat, kemudian dia keluar jadi pemenang. Kenapa? Dia berhasil, apa saudara? Menaklukkan gelombang yang bergulung-gulung. Saudara, Anda harus jadi peselancar yang unggul, yang ulung. Bukan kamu takut itu gelombang, tapi kamu datang dan bilang, "Mana gelombang?" Kamu akan mencari gelombang yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, dan masuk dalam gulungan yang berlipat kali ganda, dan kamu berselancar sedemikian rupa. Karena apa? Kamu tangguh dan kuat dan mampu mengelola diri kamu sendiri. Kamu tidak takut, "Oh, ini gelombang ini warna apa ini di laut?" Bukan. Kalau kamu peselancar yang baru belajar, kamu pasti hanya di ombak yang kecil-kecil saja. Ombak yang pas mau pecah itu baru kamu masuk situ. Ya, kalau yang lebih pemula bukan di laut tapi di pantai. Membayangkan dulu dia punya gelombangnya. Saya kan nonton caranya, bukan saya jago peselancar saya ini. Saya jago omong saja ini. Ini peselancar, saya kan nonton yang orang Bali itu, dia latih ini orang-orang bule atau anak-anak kecil yang di Bali untuk bisa peselancar ini. Bukan langsung di laut, kakak, di pasir. Ayo, mulai cara berdirinya, tunduknya, begininya. Ya, bayangkan kamu ada di gelombang-gelombang, harus begini-begini. Ya, kemudian cara dayung begini. Ajarnya di mana? Di darat. Mana ada ajar di dalam tengah itu gelombang? Tahan, tidak ada, kakak.
Makanya kadang-kadang ketika kamu dalam proses, kamu dibiarkan sendiri. Seorang diri. Tidak ada orang yang menolong kamu, kakak. Jadi jangan pernah merasa bahwa kamu itu dibiarkan sendiri. Memang proses itu hanya untuk diri kamu. Berselancarlah dengan indah, kakak. Percayalah, makanya apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang kamu dapati, itu sebuah pelajaran yang penting untuk kamu bisa apa? Melewati gelombang proses dalam hidup kamu. Jadilah lebih daripada pemenang. Ada amin? Tidak apa-apa, kalau mulai pelan-pelan tidak apa-apa. Belajar dulu di darat. Jangan baru tahu sepotong cara injak itu selancar, punya papan selancar. Lu bilang gini, besok tahu. Lu belum bisa naik. Lu tidur saja di peselancar situ punya ini papan. Lu pun cara tidur saja, atau lebih gampang, ikat kaki di punya papan itu saja tersalah. Lu tafeo di situ, kakak. Cara ikat kakinya, kemudian kaki sebelah mana yang harus di sini, itu diajar, kak. Kemudian cara tidurnya, setelah itu tidur, kemudian cara bangunnya supaya papan itu tetap seimbang. Itu semua diajar di darat. Sekarang kakak, kamu lagi di darat. Belajar firman Bapa terus, sabda Bapa terus. Ikut kelas mentoring segala macam, ikut. Wah, pergi gereja, ikut KPI, itu di darat, semua darat. Nanti sampai di gelombang yang nyata, kakak, itu proses hidup masing-masing. Ingat, kalau masuk dalam gelombang, itu sudah pasti sendiri-sendiri. Jadi jangan pernah berharap ada orang kau datang, tolong san lu. Kenapa? Kalau lu berharap ada orang yang tolong lu, nanti lu kecewa. Karena proses itu buat dirimu sendiri. Supaya kau berkenan sama Bapa. Setuju katakan amin? Mari tundukkan kepala.